waktu itu user yang aktif banget. Masukin itu sabu itu ke dalamnya kotak drum. Oke. Aku lakban, masukin ke dalam, aku tutup lagi, masuk ke pesawat. Aman itu. Waktu itu aman, buktinya. Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Firza Palaza dalam segmen Candu. Dan kali ini saya kembali membawa narasumber yang juga dulu pecandu narkoba dan akan berbagi kisahnya untuk kalian semuanya tentang dampak negatif dari narkoba yang memang kita sebagai generasi muda harus sangat-sangat menjauhi. Ini adalah legenda musisi Kota Kediri, bisa dibilang. Langsung aja beri tepuk tangan untuk beliau. Sama Ko Hendra, luar biasa. Warga Kediri, asli Kediri ya? Asli Kediri. Asli Kediri. Pertama kali saya ketemu Ko Hendra itu waktu kita karaoke di Meksi. Suarane, sama memang vokalis tuh. Dengar. Iya, Penyanyi. Tahun? Jadi aku menang Festival Rock Indonesia itu tahun 2001. Festival Rock Indonesia. Nah, waktu itu festivalnya Pak Lok. Oke. Itu kan memang festival terbesar se Indonesia. Nasional. Ko Hendra juara? 1. Vokalis. Tahun gitu itu? Itu 2001. 2001 juara. Terus kita keluarin album pertama itu 2004, album kedua 2006. 2001 juara itu posisi udah punya band atau? Udah punya sama band? U9 itu. Juaranya sama U9 itu? Iya. Bisa di search di Google U9. Semua area Kediri kan personil itu? Semua anak Kediri. Kediri punya kebanggaan ternyata ya. 2001 sampai sekarang masih konsisten musik? Masih tapi nggak full di Union sudah. Udah nggak di full di Union, paling produseri. Ya aku dikasih lagu loh sama Benda ya kemarin ya. Lagu itu apa itu? Enak itu ya? Lagu dari teman kebetulan lagunya enak, terus kita lagi mau cari penyanyi yang ya memang suka dengan karakternya itu gitu loh. Makanya ketemu. Kemarin waktu nyanyi kok dengarnya lagunya itu mirip-mirip, jadi genrenya. Iya, karena aku suka 420. Oke, 2000. Terus 2006 tadi album kedua. Album kedua itu yang sama John Polivan itu. John Polivan itu di Jakarta apa tetap di Jatim? Jakarta. Rekamannya udah di Jakarta. Wah, ini kan podcastnya candu, cerita mantan pecandu. Ini mulai masuk ya, bro. Masuk. Narkoba ya? Iya, anak band biasa. Iya. Jadi aku tapi tanya dulu, di era Sakmono itu anak band kayak yo memang seperti itu ya. Gaya hidupnya dengan narkoba. Lebih ke ini sih. Kalau aku bilang lebih ke lingkungannya sih gitu semua gitu loh. Circle-nya gitu, ketemu siapa gitu. Iya. Akhirnya terjebaklah Ko Hendra ya. Itu dari awal, dari tahun berapa berarti kenal narkoba? Narkoba dari SMA itu nyoba itu ini tapi. Berarti belum punya band SMA, belum Yunen ya? Udah. Yunen itu dari tahun 97. Waktu 97 itu aku SMA kelas 2. Aku sih umur 3 tahun. Wis narkoba itu. Ya bukan yang aktif tapi masih ngikut teman-teman ya. Kayak kalau orang sekarang bilangnya kayak pil gitu, pil koplo. Oh, pil koplo. Dulu pernah. Double L nggak pernah sih. Yang pernah itu dulu apa ya? Pilnya gede-gede gitu loh. Magadon atau apa gitu loh. Pink bukan? Nggak tahu aku. Pernah tahu ya? Itu gara-gara teman. Nyobain terus dikasih, ya tak coba gitu loh. Atas kesadaran Ko Hendra ya? Pengen tahu, awalnya pengen nyoba. Bukan gitu. Dijebak. Cuman nggak enak emang rasanya. Iya, nyiksa ya. Bukan nyiksa, kok goblok ya. Ya karena itu murah kan waktu itu, zaman SMA loh. Terus akhirnya itu, tapi nggak berlangsung secara intens. Waktu itu enggak. Kalau pil itu kayak gitu, aku nggak terlalu suka. Karena nggak menemukan kenyamanan. Betul. Terus akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, terus diem apa ya, lemes gitu. Kering sini ya. Betul. Apa istilah orang Jawa? Berongsong, ngerong segala macam. Itu berarti obat nggak terlalu intens. Enggak. Intensnya setelah obat gimana nih? Nyoba dulu waktu itu. Ganja? Ya sempet tidak ganja itu waktu kuliah. Oke, kuliah ganja. Masih band tuh ya? Masih. Kelihatan gondrong anak band. Iya. Oke, itu nyoba ketemu circle juga.
ketemu ya karena ketemu sama teman-teman, sama satu tongkrongan gitu. Oke. Dulu waktu nongkrong itu bisa dibilang aku Chinese sendiri di Surabaya. Kan kuliah di Surabaya. Oh, apalagi Surabaya kalau masalah ras masih agak sensitif sebenarnya. Waktu itu aku nggak ngerasain tapi. Oh, nggak ngerasain. Nggak ngerasain karena circleku memang banyak orang-orang anak-anak rock kan. Iya. Nah, jadi rocker-rocker di Indonesia kebanyakan kan memang kebanyakan orang pribumi. Dan kebetulan pada waktu itu bisa dibilang rocker di Indonesia yang Chinese itu baru 3. John Polivan, aku, sama Ian Antono. Oke. Jadi baru salah 3 satunya. Salah satu. Oh. Akhirnya ketemu ya seniman-seniman musik gitu ya. Iya. Dan sangat dekat dengan narkoba mereka. Itu masih ganja atau Kohendra udah nyoba yang lain? Aku sebenarnya kalau narkoba nggak pernah nyoba yang macam-macam sih. Pertama ganja, terus mulai agak yang berat itu pernah lihat temanku itu pakai putau. Cuman aku kalau putau agak takut karena kan putau itu yang gimana ya? Suntik ya, pakai suntik itu. Ngeri itu. Itu aku pernah punya temen 3 orang lewat semua. Mati semua Kena putau. Karena langsung darah ya. Soalnya yang minta udah bukan suges dari pikiran, tapi memang badan kita yang minta. Ini nih penting nih. Berarti kenapa mungkin tak bilang aku juga gampang cabut dari narkoba karena masih kebutuhan suges ya berarti. Betul, bukan badan ya. Tapi nek wis badan tuh harus sebenarnya semua pasti badan yang minta, cuman masih bisa ditolerir lah kalau yang jenis-jenis lain. Tapi kalau udah masuk ke putau itu udah nggak bisa. Makanya aku takut kalau itu. Pernah nyoba dulu putau, jujur pernah. Tapi sistem cara pakainya kan macam-macam itu. Ada yang disuntik, ada yang di drug. Istilahnya kalau di drug itu cuman dia taruh di atas apa namanya? Apa lah bilang sekarang itu kan rokok itu terus dibakar, kemudian keluar asap, disikat itu asapnya. Udah sebatas itu. Cuman kalau udah mintanya lebih, biasanya mereka udah barangnya cuman dikit, mintanya lebih. Itu biasanya mereka langsung suntik. Oh, karena langsung efek. Langsung kerasa gitu. Cuman aku nggak berani kalau yang itu. Akhirnya Kohendra bisa menilai itu sangat berbahaya dari mana? Karena ngelihat temen udah banyak yang itu. Banyak dulu angkatanku banyak yang dulu kan eranya waktu zamanku masih SMA, akhir-akhir mau lulus sama awal-awal kuliah di tahun-tahun berapa itu berarti kan 2001. 2000 awal 2000 sampai 2001 itu kan lagi hype-nya itu kan si putau itu. Negara juga belum siap dengan belum undang-undang narkotika. Kalau nggak salah masalah narkotika kan baru ini kan tahun 2009 kalau nggak salah. Mungkin ya. Dan belum siap juga. Akhirnya banyak celah di sana ya. Aku ada temen di Surabaya tuh make gitu aja di pinggir jalan kok waktu itu. Di era zaman itu. Ya, masyarakat juga belum teredukasi. Betul. Jadi belum paham. Betul. Wah, BNN telepon. Circle ini sudah pakai putau, Kohendra datang. Ada beberapa mereka yang tumbang. Sehingga itu yang memproteksi Kohendra untuk nggak pakai itu. Nggak pakai aku. Akhirnya dialihkan kemana? Kalau nggak putau, karena circle-nya kan memakai putau semua. Iya. Nah, Kohendra bisa ini. Nah, waktu itu putau udah lagi tinggi-tingginya dan aku nggak berani deket sama yang circle yang seperti itu. Terus menjauhi circle-nya akhirnya. Benar. Oke. Karena ngeri banget. Itu kunci. Iya. Kalau putau itu kayak kita kontrak mati sudah pasti. Iya. Soalnya teman-teman, aku punya teman kuliah itu ada beberapa orang yang sakaunya itu udah kayak nggak masuk akal gitu. Contohnya kayak apa? Kita datang ke rumahnya main gitu ya, itu udah kayak dikira polisi gitu loh. Kita, mau ngapain nih, mau apa? Kamu sama siapa itu? Dia ada bawa teman baru itu udah dikira udah kayak mau ngegap dia, menangkap dia kayak gitu. Paranonya udah gila. Jadi kalau di dalam kamar tuh kayak ngintip-ngintip kayak gitu loh. Udah enggak tenang hidupnya. Udah nggak masuk akal aku bilang. Kalau sing ada temennya Ungku tuh sampai karena marmer nih, lantai nih diteteli untuk dijual. Temen ada kalau kayak gitu, kan? Tapi kebanyakan biasanya LPG. Tabung LPG, terus kalau enggak TV digadein. Aku terima gade itu pernah, TV gitu-gitu pernah dari temen.
Sebenarnya kalau kita deket dengan circle narkoba itu enak nangkep itu. Nangkepinnya yang enak. HP murah, TV murah itu. Kalau zamanku dulu masih HP, nggak terlalu ini sih HP. Nggak terlalu intens ya. HP kan belum terlalu, ya barang ada sih. Cuman kan belum nggak semua orang punya HP waktu itu. Belum se-edik sekarang kalau itu. Oke, itu terus akhirnya sampai itu karir juga lagi naik ya. Kalau dibilang kita naik sih belum sih. Tahun segitu kan aku baru menang juara 1. Oke. Cuma nama Hendra ini udah lumayan. Kalau di era dunia rock, iya. Ya, udah lumayan. Udah tau lah, band United udah banyak tahu pemenang festival rock. Circle-nya kan membesar tuh. Iya. Akan ketemu dengan barang-barang yang lebih banyak lagi. Iya, pastinya. Akhirnya ketemu apa lagi tuh setelah itu? Yang paling parah itu waktu dikenalin sama ini. Itu yang pakainya paling lama. Waktu itu pernah dikenalin sama yang namanya Ecstasy. Cuman aku nggak suka. Oke. Cuman melihat doang. Cuman aku nggak terlalu suka karena mungkin trauma masa lalu. Bukan. Jadi begini. Obat nggak nyaman. Nggak. Aku tipikal orang yang suka sendiri. Oke. Nah, kalau ngelihat jujur aja kalau kita ngomongin Ecstasy, dia pertama butuh tempat, dia butuh suasana, dia butuh lingkup yang khusus, seperti kayak di diskotik dan sebagainya. Yang hal-hal seperti itu aku kurang suka. Oke. Karena terlalu ramai, terlalu banyak dilihat orang kayak gitu kan. Aku lebih suka yang sendiri. Oke. Nah, nemulah itu dikenalin sama temanku. Semua orang udah pada tahu itu, paling sampai sekarang pun kayaknya juga barang itu masih ada. Apa itu? Sabu-sabu. Oh, sabu. Masih dong, saya masih. Ya? 2016 saya berhenti. Itu yang paling lama, Bu? Paling lama aku pakai itu mulai dari tahun 2000, bisa dibilang dari tahun 2002 sampai 2006. 4 tahun. Ya. Intens itu. Intens. Kok nggak kurus tuh? Sempet kurus badan? Bisa dilihat dulu waktu album 2006 tuh kurus aku. Kurus banget? Iya. Efek itu? Ya, itu berat 83, 82. Oke. Itu bagiku kurus banget. Dengan tinggi segini soalnya? Iya. Gila, sabu. Itu gampang waktu itu punya nyari. Pernah sampai halu nggak? Kalau halu sih, iya pernah. Maksudnya sampai, bukan halu, lebih tepatnya ini ya. Parno? Kayak, kalau udah pengen banget, itu kan ada rotasinya kan. Aku sampai apal banget tuh rotasinya. Ya, gimana gue? Kalau aku apal tuh rotasi sih mentok 2 hari. Terus pasti akan tidur gitu, meskipun kita sikat terus ya. Aku rotasi kalau sekarang pun kalau orang memakai di depanku, aku ada orang pemakai atau enggak aku pasti tahu. Karena 4 tahun dan aku rotasinya tuh tahu. Jadi misalkan nih kita hari Senin pakai nih, Selasa masih nggak ngapa-ngapain. Rabu itu udah mulai, orang istilahnya apa ya, ngomongnya basian. Udah mulai kentang. Iya, mulai kena tanggung. Bukan, udah mulai lemas gitu kan. Hari keempat itu udah mulai nyari. Senin pakai, Kamis pasti nyari. Gitu. Rabu udah mulai lemes-lemesnya, masih bisa ketahan sih sebenarnya. Kamisnya pakai. Itu harus pakai lagi. Kalau enggak, ya pertama emosi. Temperamennya udah pasti gampang tersinggung. Pasti itu. Baperan pasti. Wah, kalau teman-teman sekitar Anda baperan, langsung tujuh narkoba. Enggak semuanya. Enggak semua. Ini kan banyak nih, Indonesia lagi terkena selain pandemi Covid juga pandemi tersinggungan. Karena dikasih fasilitas pasal dan lain-lain. Siapa tahu mereka banyak memakai nih, enggak ya? Semoga lah ya, semoga Indonesia enggak. Oke, itu tersinggung. Kamis pasti nyari. Akhirnya kan Jumat nggak ngapa-ngapain. Sabtu aman, Minggu ketahan, Senin nyari lagi. Senin pasti. Gitu terus aja. Gitu terus. Pas. Sampai ngerti. Jujur pertama kali lihat aku ketok. Nah, kita ketemu baru berapa bulan? 2 bulan lalu. 2 bulan. Kok Indra mengamati sebagai pemakai? Kalau udah yang lama nggak make mungkin udah nggak kelihatan ya. Tapi kalau yang masih pemakai yang kagetan kayak seumpama sebulan sekali, 2 minggu sekali masih kelihatan. Masih kelihatan.
Aku aman tadi. Perubahan perilakunya udah kelihatan banget. Swing mood biasanya. Iya. Tiba-tiba marah, tiba-tiba senyum. Itu juga bisa. Yang kedua, di dalam ruangan yang AC-nya kenceng banget, keringetan. Tapi keringetan. Nah, iya. Kayak terkumus-kumus gitu ya. Itu sabu akhirnya. Terus pernah sampai terdampak ke keluarga nggak kok? Jadi temperamen terus apa? Pasti. Istri mungkin? Tahun segitu itu tahun aku masih pacaran. Oke. Sama istri yang sekarang? Iya. Jadi aku nikah kan 2011. Cuman aku udah mulai pacaran sama dia tuh 6 tahun. Jadi dikurangi 6, 2005. Tapi aku nggak ngomong semua sih. Sebenarnya sebelum dia tahu dari orang lain, lebih baik aku ngomong. Iya. Terus dia menerima waktu itu? Menerima. Terus? Cuman juga nge-warning, maksudnya nggak boleh kembali lagi ke situ. Oke. Akhirnya apa ya? Dampak yang terjadi apa? Temperamen? Atau nggak bisa mikir jadi logika? Gini, yang membuat aku berhenti pada saat itu. Nah ini kunci ini. Sebelum berhenti ini aku parah banget, separah ini. Jadi U9 itu waktu itu kan kita dapat tour sama Jarum kalau nggak salah. Kita nyebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa, santai. Kita sama Jarum Super waktu itu jadi pembukanya band Jamrud selama berapa bulan waktu itu, aku nggak pulang sampai 3 bulan. Ada di 12 kota atau 15 kota aku lupa. Oke. Karena aku waktu itu user yang aktif banget. Jadi aku sampai pernah satu kali itu masukin itu sabu itu ke dalamnya ini tempat apa namanya tongnya kotak drum. Oke. Waktu itu drummerku Ferdi. Sorry bro. Jadi dia waktu itu drum itu pakai Gibraltar. Oke. Gibraltar itu tahu kan ya, kalau pemain drum masih tahu tuh. Gibraltar itu yang besi-besi semua. Oke. Aku masukin ke dalam, pakai lakban, masukin ke dalam, aku tutup lagi, masuk ke pesawat. Aman itu. Waktu itu aman buktinya. Oke. Dan itu soalnya kan kita takutnya kalau di setiap kota kan belum tentu ada. Iya. Nah kayak gitu-gitu. Akhirnya karena Ko Indra punya apa ya, sukses kebutuhan untuk itu, akhirnya menghalalkan segala cara. Iya, kalau enggak misalkan kalau kita pas tiba di titik hari keempat yang memang kita harus pakai dan kita nggak pakai, kita nggak bisa live waktu itu. Lemes, sakit semuanya. Lunglai, maksudnya dalam artian kita lemes banget gitu, lesu. Sudah nggak ada tenaga kayak itu. Habis pakai mau nyanyi 20 lagu, ayo tak jabanin ya. Oke. Karena kan memang kalau orang habis pakai kan over tenaganya kan kayak nggak ada capek gitu loh. Benar. PD. Ya. Nah terus apa yang terjadi sehingga itu jadi pemantik Ko Indra sendiri berhenti? Itu kejadian di tahun 2005 akhir menjelang tahun 2006 kalau nggak salah. Pada proses aku lagi recording album kedua di U9, waktu itu barengan sama John Polivan, dan waktu itu yang kebiasaannya itu rekamannya di Surabaya. Waktu itu produserku Pak Lok kepengen U9 recordingnya di Jakarta. Oke. Nah itu panikku setengah mati. Karena nggak punya lubang di sana. Oke. Kalau di Surabaya kan aman kan. Maksudnya dalam artian aman tuh, bandar juga aku kenal banyak. Mau cari barang sewaktu-waktu, secepat apa sewaktu-waktu aku bisa gitu loh. Kalau di Jakarta aku nggak bisa. Nggak kenal ya, sering pulang waktu itu akhirnya. Oke, sering pulang terus bawa ke sana. Jadi pada waktu proses rekaman itu semua lagi rekaman, bentar ke kamar mandi dulu gitu. Nyikat itu di kamar mandi. Pakai. Jadi orang istilahnya drag. Jadi kalau zaman sekarang itu kan ada pakai botol, pakai apa. Kita nggak pakai kayak gitu-gitu. Oke. Langsung sedotan, langsung kaca, langsung sikat. Jadi nggak pakai filter. Akhirnya saking maksudnya curi-curi waktu kan waktu itu. Akhirnya waktu rekaman giliranku take vokal itu pulang dari kafe, gobloknya aku bawa itu di tas. Oke. Dan aku kena razia, iya. Oke. Kena.
Dan untungnya Tuhan masih apa ya? Memberikan kesempatan ya. Ada lingkup ya. Waktu itu kan masih undang-undang narkotika masih belum ini sekarang. Yang menyelamatkan saya itu pada waktu itu adalah ayah dari drummer dan keyboardisku. Oke. Dia seorang dokter polisi. Ya. Dan dia yang menyelamatkan saya. Sampai akhirnya disumpah untuk berhenti. Iya, berhenti. Dan waktu itu memang benar-benar berhentinya tuh langsung berat gitu. Cuman aku nggak bisa ketemu, nggak bisa latihan sama teman-teman tuh agak lama, sekitar 2 minggu. Karena? Ya proses penyesuaian diri dulu kan. Oke. Kembali ke normal dulu. Nah, itu agak susah loh. Iya, karena bertahun-tahun. Ya, kan? Bertahun-tahun intens pakai itu, akhirnya itu kan kayak cheat gitu kan. Cheat ya, PD dan lain-lain. Ketika nggak ada cheat, kepedean turun dan segala macam. Akhirnya setelah itu tapi bisa lolos dan masih aktif bermusik. Iya. Nah, setelah kedua kejadian ini Koendra alami bermusik dengan make dan enggak, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan? Paham nggak? Iya. Nah, nggak enaknya apa kalau musik tanpa narkoba ada nggak? Nggak enak. Sebenarnya nggak juga sih. Oh, berarti karena udah sembuh ya? Ya gini. Kembali ke Suges dan Circle berarti ya? Jadi album ke Union 2 album yang di album pertama, itu album yang album pertama kan 2004 tuh. Ya. Itu lagu-lagu yang hampir semuanya sih, 2 album sih. Itu album yang banyak kan beberapa lagu diciptakannya juga karena narkoba. Oke. Berarti setelah Koendra sembuh dari narkoba dan aktif bermusik, sebenarnya masih bisa untuk melakukan itu juga ya? Sebenarnya bisa. Oke, kembali lagi itu cuma Suges ya? Kebutuhan anak band akan narkoba sebenarnya cuma Suges dan Circle iya, ya? Karena lingkungan waktu itu. Surabaya itu lingkungan, ya bukan kita nggak nyalain Surabayanya, cuman kalau karena kota besar, metropolitan, tuntutannya juga jadi banyak pendatang, banyak orang-orang yang anak-anak kos ini yang paling rawan sih sebenarnya. Dia paling gampang kena goda kayak gitu-gitu. Akhirnya sembuh juga tapi gue ya. Sembuh. Masih aktif bermusik sampai sekarang. Ya. 2006 berhenti. 2006 akhir kalau nggak salah. 2006. Setelah itu janji berhenti. Itu nggak semata-mata aku langsung berhenti. Masih nyuri-nyuri? Nyuri-nyuri dalam artian ketemu circle dulu lama, terus diajakin sekali 2 kali, tapi nggak seintensnya yang dulu. Dulu kan hampir tiap hari kayak makan nasi. Kalau setelah itu udah nggak. Cuman sekali tempo kayak orang istilahnya apa ya, ngomongnya itu rekreasi. Rekreasi sekali 2 kali, masih waktu itu karena kan memang ketemu masih ketemu teman lama, ketemu teman yang dulu juga masih pakai. Satu kota juga. Betul. Ya. Akhirnya berhenti kalau nggak salah itu gara-gara handphoneku hilang, hilang semua kontak. Wow. Jadi itu yang benar-benar sudah nggak kontak lagi, nomor bandarnya juga hilang, terus nggak kontak juga. Wih, sampai sekarang aja. Sampai sekarang. Oh, berarti kunci ketika kamu jual handphone Anda, langsung ganti nomor ya. Itu dulu zaman waktu kuliah itu uang yang dapat dari manggung ya ludesnya ke situ. Nggak nyangkut berarti. Nggak, ya nyangkut sih, cuman mungkin dapat satu rumah lebih lah ya. Enggak lah kalau satu rumah, nggak sampai lah satu rumah. Ya satu apa ya? Mungkin kalau dikumpul-kumpul ya mobil dapat lah. Mobil dapat ya. Tapi nggak ono barang. Ya bisa. Terima kasih Koendra sebagai pengalaman. Jadi buat anak-anak muda yang juga terutama kerjanya di dunia musik, ini pesan dari legenda nih apa Bang? Apa? Kalau misalnya ada pilihan untuk waktu diputar, Koendra lebih milih dengan kondisi yang sekarang atau jauh dari narkoba? Jauh dari narkoba, yang jelas. Kalau seandainya dulu aku nggak pakai, duit ngumpul, itu pasti. Ya mungkin ya, nyangkut sesuatu lah, nggak maksudnya. Tapi apakah saya menyesal dengan keadaan seperti itu? Sebenarnya juga. Ya sudah. Ya. Kenapa harus disesali? Iya benar juga. Itu juga salah satu apa ya istilahnya, yang memang harus seperti itu akunya. Ya. Untuk bisa jadi pembelajaran di sekarang ini gitu. Jadi aku harus bisa tahu nanti, oh mungkin nanti harus didik anaknya kayak gimana. Kalau anak sudah mulai nyongkel marmer. Kalau dalam kakak dulu tuh istilahnya ada petani karpet. Apa itu, Bang?
Jadi kalau kita udah habis pakai, kita keluar. Waduh, ini kayaknya ada yang jatuh nih, gitu kan? Nah. Di karpet nih. Itu bisa nyariin di karpet itu bisa sampai seharian itu. Sisa-sisanya. Kali aja ada yang jatuh di karpet atau apa? Istilahnya dulu kalau bilang aku petani karpet. Petani karpet. Semoga kita semua dijauhkan dari petani karpet ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Satu, tamu saya yang sudah berbagi cerita kepada kalian semuanya bahwa saya memang intinya narkoba tidak pernah ada gunanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa.